Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Andra. Kesempatan ini saya akan kembali menyampaikan materi tentang sejarah Indonesia kelas 11, yaitu perlawanan di bab 2, perlawanan rakyat Indonesia kepada penjajahan bangsa-bangsa Eropa termasuk Belanda. Oke, kita saksikan dan simak hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Oke, kita mulai. Materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini, waktu di video yang sebelumnya, materi yang disampaikan itu perlawanan bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia kepada bangsa Portugis atau dengan POC. Nih, para pahlawan kita terus melakukan perlawanan terhadap para penjajah, dan juga ada kolonial Belanda pada saat itu. Materinya di sebelumnya ada video sebelumnya, perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Maluku, Mataram, dan juga rakyat Banten, ditambah dengan sampai etnis Tionghoa. Sahabat-sahabat semua, para pelajar semua, mudah-mudahan pada kesempatan ini semuanya bisa memahami materi yang akan saya sampaikan. Oke, di perlawanan kolonial Belanda, pertama yang disampaikan yaitu perang Tondano. Ada Pattimura, ada Padri, ada Pangeran Diponegoro. Di perlawanan Diponegoro, kalau nggak salah ini udah disampaikan pada waktu di video yang sebelumnya. Perlawanan di Pangeran Diponegoro ini yang menjadi latar belakangnya, yaitu kehidupan rakyat yang semakin menderita akibat praktek eksploitasi Belanda, pematokan tanah milik Pangeran Diponegoro dan di Tegal Rejo tanpa izin. Akhirnya dilakukanlah perlawanan terhadap kolonial Belanda yang menjajah Indonesia. Jalanannya perang, terjadinya perang, ada strategi di Diponegoro, terus akhir dari perang. Oke, para pelajar semua, kita lanjutkan kepada materi yang lain. Ini perang Puputan juga ini terjadi di Bali. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 perlawanan perang. Sebelumnya ada beberapa sampai dengan ada 5 perlawanan perang. Silahkan dilihat di video sebelumnya, lihat di link di atas itu ya. Para sahabat semua, para pelajar semua, pertama ada perang Banjar. Kita lihat di perang Banjar. Para sahabat semua, para pelajar semua, kita lihat perang Banjar. Di daerah Banjar, Belanda ini yang menyebabkan perang di sana. Belanda selalu ikut campur dalam urusan pemerintahan Kesultanan Banjar. Nih kita lihat nih. Ini kolonial Belanda dengan strategi segala macam ingin mengeruk habis bangsa Indonesia, sumber daya alamnya. Mereka kan punya semboyan, yaitu gold, prosper, glory. Mengeruk kekayaan atau ingin mencari kekayaan. 2, menyebarkan agama. 3, juga glory, mencari kekuasaan, termasuk di Indonesia. Nah, Belanda ikut campur dalam pemerintahan Kesultanan Banjar itu dengan cara mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Nah, tetapi ini banyak yang tidak setuju. Yang kedua, di sini yang terjadi, akhirnya terjadilah pasukan Banjar ini mengobarkan semangat perang fisabilillah untuk melawan kolonialisme, melawan Belanda. Perang fisabilillah, perang di jalan Allah. Jadi mereka terjadi perang di antara Belanda dengan pasukan Banjar. Terus yang ketiga, ini terjadi perangnya tahun 1860. Belanda menghapus Kesultanan Banjar pada tahun 1860. Perjuangan daerah Banjar ini terus berjuang. Kita lihat sini dijelaskan mengapa rakyat Banjar tidak setuju dengan
pangeran atau pengangkatan Pangeran Tamjidillah sebagai sultan. Nah, mungkin ini karena diangkatnya oleh Belanda kayaknya. Nah, di sini Ibu Pangeran Tamjidillah bukan keturunan bangsawan Kesultanan Banjar. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat dan terjadi perang dan pertempuran dengan kolonial Belanda. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan kepada perang yang lain. Perlawanan sekarang masuk kepada perlawanan di Aceh. Perlawanan di Aceh di semenanjung Sumatera sering terjadi peperangan atau pertempuran untuk melawan para penjajah, para kolonial, mulai dari Portugis, juga VOC sampai dengan Belanda lah, karena ini materinya tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, di Nusantara. Kita lihat ada yang melatar belakanginya, latar belakang perang Aceh. Para pelajar semua, sahabat-sahabat semua, bisa dilihat di buku paketnya dan ditelaah, dibaca untuk lebih dalam lagi materinya. Nah, latar belakangnya di perang Aceh, yang pertama, Belanda membatalkan Traktat London. Yang kedua, Belanda berambisi menguasai Aceh. Yang ketiga, di sini ada jalannya perlawanan. Nah, dengan membatalkan Traktat London dan juga berambisi menguasai Aceh, hingga muncullah perlawanan-perlawanan di daerah Aceh. Kita lihat jalannya perlawanan. Jalannya perlawanan di Aceh ini ada beberapa fase. Pertama, fase tahun 1873 sampai dengan 1884. Nah, ini terjadi pertempuran yang sangat dahsyat antara pasukan Aceh dengan Belanda. Nah, pasukan Aceh di sini berhasil membunuh Jenderal Kohler. Nah, sehingga pertempuran ini sangat-sangat sekali. Tahun berapa? Tahun 1873. Nah, berakhir sampai 1884. Nah, para pelajar semua, para sahabat semua, bisa dilihat di buku paket ini oleh para pelajar dan dicari informasinya untuk materi-materi tentang pasukan yang berhasil membunuh Kohler di fase pertama. Oke, yang kedua, tahun 1884 sampai dengan 1896. Nah, di sini Belanda tidak mau berhenti untuk menguasai Aceh. Mereka berpikir untuk menguasai kembali Aceh. Akhirnya mengutus Nukugronje. Nah, Nukugronje ini dalam sisi sejarahnya dia untuk mencari kelemahan-kelemahan rakyat Aceh sehingga dijadikan dasar untuk melawan Aceh. Kenapa? Karena wilayah Aceh atau orang-orang Aceh itu sulit untuk dikalahkan, sehingga mencari strategi lain Nukugronje, yaitu dengan cara mengadu domba. Terus Nukugronje bahkan dia berusaha menggali tentang Islam di Aceh dan kultur orang-orang Aceh ini apa yang terjadi sehingga sulit sekali untuk dilawan. Akhirnya dia punya ide, yaitu dengan ada programnya adu domba, program adu domba. Bahkan dia diganti namanya menjadi Abdul Ghaffar. Nah, di fase ini Belanda sedikit berhasil untuk menguasai Aceh. Nah, masuk ke fase 3. Di fase 3 tahun 1896, di fase 3 di sini kita lihat ya 1904. Nah, para pelajar semua, akhirnya Belanda berhasil menaklukkan perlawanan Aceh. Ini dari teori atau metode adu domba, ya, caranya diadu dombakan antara rakyat Aceh dengan memunculkan tentang agama Islam, tentang kuno, tentang ini, tentang itu, sehingga terjadi perbedaan pendapat dan akhirnya Belanda masuk untuk meruntuhkan di Aceh. Nah, itu para pelajar semua, materi secara umum bisa diperdalam, ada di deskripsi, silahkan dibuka ya. Para sahabat semua, yang seterusnya ada perlawanan berikutnya ya, perlawanan Perang Batak.
Para sahabat semua, perlawanan perang Batak ini kita lihat di sini ada yang menjadi latar belakangnya bahwa Belanda berniat menguasai Tapanuli. Nah, kekhawatiran rusaknya tatanan tradisional masyarakat Tapanuli. Nah, ini yang menjadi latar belakang Belanda ingin menguasai Tapanuli. Akhirnya rakyat Batak masih di sekitar Sumatera mengadakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Nah, ini tokohnya si Singamangaraja yang ke-12. Jalannya perang Singamangaraja ini dan pasukannya menerapkan strategi perang gerilya. Perang gerilya itu perang yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan cara diam-diam dan menghantam pasukan Belanda. Juga Belanda mendatangkan bantuan pasukan dari berbagai daerah untuk melawan perang Batak. Ini juga terjadi perang yang sangat sengit sekali. Nah, akhir dari perang ini Belanda melakukan penyisiran di Tapanuli pada tahun 1907. Nah, pada tanggal 17 Juni Singamangaraja akhirnya meninggal atau wafat dalam pertempuran tersebut. Nah, para sahabat semua, para pelajar semua, ini materi secara umum saya sampaikan dan poin-poinnya. Mudah-mudahan ada gambaran untuk perdalamnya, silahkan saja dibuka buku paketnya. Dan juga para sahabat semua, pada rekan-rekan pengajar juga, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Nah, untuk itu, sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Untuk lebih lanjutnya, insya Allah pada kesempatan yang lain akan menyampaikan video-video terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga klik loncengnya supaya sahabat-sahabat semua bisa menerima video terbaru dari channel Hendra Andra. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.